Selamat pagi, Shalom. Di perjanjian lama itu dikatakan dilarang membunuh. Tetapi Yesus menaikkan itu. Dikatakan kalau kamu membenci saudaramu dalam hatimu saja, itu sama dengan membunuh. Kalau kita perhatikan berapa banyak orang yang kita benci. Dan kalau kita pakai standar Tuhan, kita membunuh. Makanya tidak ada pilihan lain. Kita tidak bisa menghakimi siapapun. Karena waktu kita benci kepada mereka pun, kita sudah membunuh mereka. Dan kita hakimi lagi. Dan waktu kita hakimi mereka, kita berubah menjadi hakim. Kita kudeta. Jadi kalau ada yang menyakiti kita, ampuni saja. Kalau ada kita tidak paham apa yang mereka perbuat, bukan urusan kita, urusan Tuhan. Karena itu kita jangan mau terganggu karena orang benci kepada kita atau kita kesal kepada orang. Karena waktu kita benci kepada orang, kita sudah membunuh mereka. Kita sudah berdosa, walaupun itu salah mereka. Jadi kalau ada orang salah kepada kita, kita layak untuk membenci dia? Tidak. Maka Alkitab mengatakan, kasihilah musuhmu, berkatilah orang yang menganiaya kamu. Jadi kalau kita merasa teraniaya, ya kita berkati. Musuh pun kita kasihi. Dan ini sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan. Yang pertama kita harus menyadari bahwa kita pun tidak benar. Kenapa kita bisa membenci orang? Karena kita merasa kita lebih benar dari dia. Kita merasa deposito benar kita itu jauh lebih tinggi daripada dia. Tapi kalau kita menyadari bahwa kita pun sama-sama tidak layak, sama-sama berdosa, kita gampang untuk menerima mereka. Bahkan kita gampang mengampuni orang yang membenci kita. Pagi hari ini, setiap kali kita melihat orang-orang sekitar kita, biarlah Allah mengasihi mereka. Allah mati bagi mereka. Jadi kita lihat kasih Allah yang begitu besar kepada mereka itu. Kenapa kita benci orang yang Allah kasihi? Jadi tidak punya hak kita membenci siapapun. Karena Allah mengasihi setiap orang. Kita tidak tahu bagaimana Tuhan memulihkan dia. Kita perhatikan Petrus. Petrus itu menyangkal Yesus. Dan kalau menyangkal Yesus itu disangkal di sorga. Tapi Tuhan pulihkan dia. Tuhan sayang kepada dia. Akhirnya dia menjadi berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Maksud saya supaya kita cukup dengan melihat orang-orang sekitar kita. Baik dia baik, baik dia kurang baik, itu tidak mengganggu kita lagi. Karena mata kita harusnya hanya melihat dari kacamata Tuhan. Kalau Tuhan katakan kasihilah musuhmu, berkati orang menganiaya kamu, kita hanya bisa melakukannya kalau kita melihat dari kacamata Tuhan. Sehingga pagi hari ini kita tidak perlu menghakimi diri kita, orang lain, karena hanya dialah hakim itu. Sehingga kita bisa bersuka cita, kita bisa berbahagia, kita bisa sejahtera ketemu dengan siapapun. Karena kita tahu ada kasih Allah dalam diri kita yang bisa kita salurkan kepada setiap orang. Karena itu pagi hari ini, mari nikmati kasih sayang Tuhan.